Halo, perkenalkan nama saya Dirian Setiawan. Saya merupakan mahasiswa S2 Manajemen di Universitas Ciputra Surabaya. Saya juga salah satu pegawai dari salah satu bengkel perawatan pesawat udara di Indonesia. Di sini saya mau menjelaskan tentang karyawan yang penting atau posisi yang penting di perusahaan saya, yaitu salah satunya adalah aircraft engineer, di mana aircraft engineer ini merupakan suatu pekerjaan yang bertugas untuk merawat pesawat udara. Dia memastikan pesawat itu layak untuk terbang dan dia bisa memutuskan pesawat itu tidak layak untuk terbang. Baik, saya akan menjelaskan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk menjadi aircraft engineer. Pertama, dia merupakan orang-orang terpilih yang harus memiliki basic certificate di dunia penerbangan yang telah divalidasi oleh Dirjen Perhubungan Udara Indonesia. Ada kategori A dan kategori C, di mana kategori A merupakan kategori dari airframe and power plant, sedangkan kategori C merupakan avionic atau aviation electronic. Dan untuk aircraft engineer itu sendiri, dia harus memenuhi syarat sebagai aircraft engineer, di mana dia harus sekolah terlebih dahulu, salah satu rating dari pesawatnya, dan juga dia harus memiliki attitude yang baik dan juga menguasai bahasa Inggris yang baik, karena dimanapun bengkel perawatan pesawat udara, dia memakai bahasa yang satu, yaitu bahasa Inggris. Lalu untuk rekrutmen sendiri, rekrutmen untuk aircraft engineer ini terbilang jarang, karena biasanya aircraft engineer ini dimulai dari bawah, dari mekanik, dan biasanya pada zaman dahulu kala itu diambil dari fresh graduate dari SMK penerbangan ataupun SMK mekanik atau mesin, dan juga SMK elektronika. Tapi pada saat ini mulai bergerak menjadi mahasiswa-mahasiswa lulusan D3 ataupun S1 jurusan mesin dan juga jurusan aeronautika ataupun elektronika. Lalu biasanya di perusahaan saya bekerja sama dengan beberapa politeknik dan universitas untuk merekrut karyawan sebagai mekanik maupun engineer nanti. Lalu untuk proses seleksinya sendiri, pertama dilakukan proses seleksi potensi akademik, yang kedua itu ada TOEIC, yang ketiga itu ada psikotest, written psikotest, lalu selanjutnya ada psikotest wawancara dengan psikolog, lalu setelah itu ada wawancara user. Wawancara user ini dilakukan dengan atasan-atasan di kantor saya. Selanjutnya ada pantohir, yaitu pantauan tahap akhir, dilihat dari semua sisi, dari pertama dia melakukan tes sampai akhir, bagaimana semuanya dievaluasi. Lalu untuk proses onboardingnya di kami, bila dia diterima, lalu dia akan diikuti beberapa training mandatory seperti human factor, lalu safety management system, dan lain-lain. Dan juga setelah itu dia akan bertahap untuk mengikuti beberapa training, termasuk dengan type rating training tadi yang saya bilang, untuk salah satu dari persyaratan menjadi aircraft engineer. Baik, terima kasih.